Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Thumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma 'ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin amin wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alim. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu wa jama'atah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para ustaz, para hujjaj, sesepuh dan segenap jamaah Masjid Mujahidin yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian kitab Irsyadul Ibad. Apa yang akan kita bahas mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Zakat itu termasuk rukun Islam, termasuk pokok-pokok yang ada dalam agama Islam. Orang yang tidak mau menunaikan, tidak mau membayar zakat, maka Sayyidina Abu Bakar pada waktu itu pernah pada waktu masa pemerintahnya berijtihad diperangi, karena pada waktu itu memang zakat itu merupakan satu pemasukan, satu devisa buat negara. Kalau ada roda pemerintahan tentu ada biaya, dan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan pemerintahan yaitu dari zakat. Ada yang menolak zakat, maka pernah oleh Sayyidina Abu Bakar waktu itu diperangi. Maka zakat ini adalah pokok yang dibawakan oleh musannif di sini, hadis-hadis, kemudian juga hikayat atau cerita-cerita dari para tabi'in. Ini adalah tentang keutamaan zakat dan juga ancaman kepada orang-orang yang meninggalkan zakat. Pada pembahasan berikut ini di halaman 34, itu di bagian tengah agak ke bawah sedikit, ada sebuah hikayat dari tabi'in, dari generasi atau dari kelompok tabi'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa haka Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullahu taala anna jama'atan minat tabi'in kharaju li ziyarati Abi Sinan. Dihikayatkan dari guru kami, dihikayatkan atau menghikayatkan guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami bahwasannya sekelompok tabi'in ini keluar untuk mengunjungi Abu Sinan. Falamma dakhalu alaihi wa jalasu indahu qala. Ketika para jamaah sudah masuk ke dalam rumahnya, kemudian duduk di sisinya, qala maka berkata Abu Sinan, "Qumu bina nazuru jarun lana mata akhuhu wa nu'azzihi." Yuk kita bangun, qumu bina, kita kunjungi satu tetangga kami yang saudaranya baru saja mati, wa nu'azzihi, dan kita takziah kepadanya. Takziah itu memberikan kesabaran, menguatkan dia, menghibur dia, namanya takziah. Qala Muhammad bin Yusuf Al-Ghurbani faqumna ma'hu, maka Muhammad bin Yusuf kemudian berkata, kami diri bersamanya bersama Abu Sinan. Wa dakhalna ala dzalika rajuli, dan kami duduk dan kami masuk kepada laki-laki yang dimaksud, laki-laki yang sedang kena musibah, saudaranya meninggal. Fawajadnahu katsirul baka, maka kami mendapatinya sedang banyak menangis, wal jazai, dan banyak mengeluh, banyak sedih, ala akhihi, atas saudaranya. Faj'alna nu'azzihi wa nusallihi, maka mulailah kami ini bertakziah, mulailah kami ini menghiburnya dan juga menguatkannya. Takziah, bab takziah udah ada kemarin hadirin. Kemudian wa huwa la yaqbalu tasliyatan, dan dia tidak menerima penghiburan, wala azaan, dan juga tidak menerima
nasihat kesabaran. Faqulna lahu, maka kami katakan padanya, ma ta'lamu, apakah engkau tidak tahu annal mauta, bahwa sungguhnya kematian, sabilun, itu adalah jalan, la budda minhu, yang pasti, yang tidak bisa tidak untuknya, untuk saudaramu. Qala, maka berkata laki-laki itu, bala, iya saya tahu, walakin ala ma asbaha wa amsa bihi, pada saat aku masuk waktu pagi dan juga masuk waktu sore, akhi, saudaraku, maaf, masuk waktu sore saudaraku, minal adabi, dari adab. Faqulna, maka kami berkata lahu, kepada laki-laki, rajul, qad atla'akallahu 'alal ghaib, apakah Allah sudah memperlihatkanmu alal ghaibi, atas semua kegaiban? Qala la tidak, walakin lamma dafantuhu, tetapi ketika aku menguburkannya, wasawaitu alaihi at-turaba, dan aku ratakan tanahnya, aku uruk, wan sarafan nasu anhu, dan orang-orang sudah mulai berpaling, sudah mulai bubar darinya, dari saudaraku yang meninggal. Wa jalastu inda qabrihi, aku duduk di sisi kuburnya. Idzan sautun, dan tiba-tiba sebuah suara min qabrihi, dari kuburnya, yaqulu, berkata, suara itu kemudian ada suara dari dalam kuburnya, itu bacanya sama kayak kita, aduh, afriduni, biarkanlah oleh kalian, biarkan aku wahidan, sendirian, uqasil adab, aku akan menahan, aku akan menanggung al-adab, akan sisa. Qad kuntu asumu, dulu aku udah puasa, wa qad kuntu usolli, dan dulu aku sudah sholat. Fa'abkani kalamuhu, kata laki-laki itu, ucapan ini membuat aku nangis. Fanabashtut turab, maka aku keduk, aku gali kembali tanahnya, anhu, dari saudaraku, li'andura ma haluhu, supaya aku bisa melihat bagaimana keadaan saudaraku, akhi. Wa idzal qabru, dan tiba-tiba kuburan itu, yalma'u fihi narun, terpancar fihi, di dalamnya terang, fihi, dalam kubur, apa, narun, api, wa fi unuqihi, dan di dalam leher saudaraku, tauqun min narin, ada gelang, ada kalung, tauqun min narin, ada kalung dari neraka. Fahamalatni syafaqatul ukhuwati, maka mendorongku apa, syafaqatul ukhuwati, rasa persaudaraan. Wa madattu yadayya, dan aku berikan tanganku, li arfa'a at-tauqa, supaya aku bisa mengangkat kalungnya, min raqabatihi, dari lehernya. Fahtaraqat asabihi, maka terbakarlah jari-jariku, gosong semuanya, wa yadayya, dan tanganku. Thumma akhruja ilaina yadahu, kemudian saudaraku mengeluarkan tangannya kepada kami, mengeluarkan pada kami, yadahu, akan tangannya. Fa idza hiya saudau, maka tangan itu tiba-tiba hitam, muhtariqatun, terbakar. Qala berkata rajul, faradatu alaihi turaba, maka kemudian aku kembalikan atas saudaraku at-turaba, tanahnya. Wan saraftu, dan aku berpaling. Fa kaifa la abki, bagaimana aku tidak menangis, ala halihi, atas keadaanku. Wa ahzunu, dan bagaimana aku tidak sedih, alaihi, atas saudaraku. Fakulna, maka kami berkata, rombongan itu, famakana akhuka ya'malu fid dunya, apa yang pernah dilakukan oleh saudaramu di dunia. Qala, maka berkata rajul, laki-laki, la yu'addi zakata, dia tidak membayar zakat, menunaikan zakat, fi malihi, di dalam hartanya. Qala, fakulna, maka kemudian kami berkata, hadza tasdiqu qoulihi ta'ala, ini adalah bukti dari firman Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum, janganlah engkau mengira, alladzina yabkhuluna bima, wala tahsabanna, ya kalau dibaca wala tahsabanna, janganlah engkau menduga, alladzina yabkhuluna bima atahumullah, orang-orang yang pelit, yang bakhil dari apa yang Allah berikan kepadanya, min fadlihi, yakni berupa karunia Allah, huwa khairan lahum, bahwa harta itu lebih baik lahum, untuk mereka, bal huwa syarrul lahum, tetapi harta yang diberikan oleh Allah itu syarrun lahum, buruk untuk mereka. Sayutawwaquna, maka akan dikalungkan mereka, ma bakhilu, dengan apa-apa yang mereka pelit terhadapnya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ini sebuah cerita hikayat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Musannif, pengarang kitab ini, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, juga pengarang Fathul Mu'in,
punya guru namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada lagi satu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih dulu. Ini ahli hadis, lebih dahulu zamannya. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini adalah murid dari guru dari Syekh Zakaria Al-Ansori, pengarang Fathul Wahhab. Nah, Syekh Zainuddin pengarang kitab Irsyadul Ibad ini menceritakan kisah yang diceritakan oleh gurunya. Pada masa tabi'in, muridnya para sahabat, perlu kita ketahui bahwa setelah Rasulullah wafat, maka kemudian para sahabat masanya. Para sahabat punya murid, saudara. Murid-muridnya sahabat namanya tabi'in. Tabi'in ketemu sahabat, tapi nggak ketemu Nabi. Namanya tabi'in. Nah, setelah tabi'in, para sahabat sudah habis, sudah tidak ada, maka tinggal masa tabi'in. Ini ulama-ulamanya dari tabi'in. Orang-orang yang ahli ilmunya dari tabi'in. Muridnya tabi'in namanya tabi'in. Nah, setelah itu ada yang menyebutkan atba'u tabi'in, juga ada yang menyebutkan itu sudah periode salaf. Salaf itu artinya ulama klasik, salaf soleh, ulama-ulama soleh yang sangat hati-hati. Nah, di sini ada Imam Malik, yang madhab Maliki, gurunya Imam Syafi'i. Kalau ini cerita dari periode tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Ada seorang tabi'in, ada sekelompok tabi'in ini ingin mengunjungi seorang tabi'in namanya Abu Sinan. Abu Sinan ini seorang ulama tabi'in, memang banyak pengajiannya, jamaahnya pada sowan ke sana. Begitu sudah sampai, kemudian sedikit bercengkrama, Abu Sinan ini bilang, "Yuk, kita takziah yuk. Kita takziah. Ini ada tetangga saya. Tetangga saya lagi kena musibah, saudaranya baru meninggal." Ya udah, orang-orang diajak takziah, berangkat. Sampai di sana, kemudian si sahibul musibah ini, orang yang kena musibah ini lagi nangis saja. Lagi nangis, lagi sedih. Padahal bukan bininya yang meninggal. Ya, tapi ada juga yang bini meninggal seneng ya. Yang meninggal ini saudaranya, sedih. Mulai di situ jamaah atau rombongan mulai bertakziah. Artinya bertakziah di sini mulai memberikan nasihat kesabaran. Semoga Allah memberikan ganti untuk engkau, memberikan ganjaran. Kalau takziah itu kita doa, hadirin. Doanya a'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka. A'dhamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Artinya mudah-mudahan engkau diberikan balasan yang besar atas musibah ini, dan mudah-mudahan engkau diberikan kesabaran. Itu kita kalau takziah juga gitu. Sabar Bang ya, insyaallah sabar itu pahalanya gede. Itu kita doain kalau kita takziah. Sabar Bang ya, insyaallah sabar itu udah yang paling baik dan Allah pasti balas dengan yang lebih baik. Itu doa kita atau hiburan kita, menghiburnya kita terhadap orang yang sedang kena musibah. Dihibur sama jamaah, dihibur sama orang-orang yang datang bersama Abu Sinan. Tapi laki-laki ini enggak, tetap saya mau nangis, tetap saya mau sedih. Emang kenapa? Ada apa? Emang engkau sudah dibukakan pintu gaib katanya. Emang engkau ngelihat apa? Barusan ada kejadian apa? Enggak sih, enggak semua Allah singkapkan. Tapi kemarin katanya, kata laki-laki ini yang kena musibah, kemarin waktu udah mulai diuruk kuburan saudara saya, orang-orang sudah pada pulang semuanya, sudah pada bubar, maka saya perhatiin dan saya dengarkan kok ada suara aduh, ada suara aduh. Saya dengerin lagi, malah tambahan, ada tambahan. Udah cukup, biarin gue sendiri, biarin saya sendiri itu maksudnya udah jangan disiksa lagi. Udah pada pergi, udah biarin saya sendiri, udah biar saya tahan, udah biar udah sakit-sakit saya tahan, yang penting udah cukup. Ada suara begitu saudara, dari suara dalam kuburnya. Kemudian laki-laki ini dengan memberanikan diri digali lagi kuburannya, kemudian digali lagi. Tiba-tiba sudah sampai beberapa kedukan, dicangkul, sudah sampai beberapa kedukan, ada api nyala terang dari situ.
ada api nyala terang di situ, dan dia ngelihat itu leher saudaranya yang tadi di dalam kubur ini, leher saudaranya kan dipocong ya, di lehernya itu ada kalung dari api, ada kalung dari api. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ini ngapa ini? Coba, namanya kasihan nama saudara ya, kasihan nama saudara, dia coba copot itu kalungnya. Jadi gimana kita kalungin, kayak dicekek gitu tapi pakai api. Coba copot, tangannya pada geseng semuanya ini. Ini yang laki-laki ini tangannya pada gosong, bahkan bukan cuma jari-jarinya tapi seluruh lengannya ini gosong. Nggak berani dia, sampai akhirnya ini saudaranya kemudian tangannya begini ini, minta tolong juga. Tolong, minta tolong ini. Akhirnya dia nggak berani, ya diuruk lagi akhirnya. Diuruk lagi sama laki-laki ini. Ini yang dialami peristiwa yang ditemukan oleh sahibul musibah atau orang yang ditinggal mati saudaranya. Dia lihat di situ. Dia lihat ada kalung. Kata rombongan tabiin yang takziah setelah selesai, ini bukti firman Allah, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Mereka akan kami berikan kalung sebab kebakhilan mereka. Mereka akan kami berikan kalung nanti di hari kiamat sebab pelitnya mereka enggak mau mengeluarkan zakat. Bisa kalungnya berupa seperti tadi, berupa kalung dari api neraka, bisa kalungnya itu berupa harta benda yang udah berubah wujudnya, udah bukan wujud harta benda lagi. Kemarin ada gambaran ular. Nah itu siap untuk nyatek dia dengan dua kepalanya. Jadi depannya pala, belakangnya pala, nggak ada buntutnya. Ini gambaran-gambaran siksa terhadap orang-orang yang zakat. Yang menarik di sini saudara, ini orang sempat bilang ketika ditanya, ketika dalam kubur, ketika dibilang, aduh udah sendirian, saya kan udah sholat, saya kan udah puasa juga katanya. Jadi orang mukmin, orang muslim itu, orang Islam, saya kan udah sholat, udah puasa juga, ngapa masih disiksa, ngapa masih digebukin juga, ngapa lehernya masih di ini juga, dikasih kalung begini, leher kalung, mendingan dikasih borgol sekalian. Ini mah dalam kubur udah gak bisa ngapa-ngapain. Sholat juga, puasa juga. Ketika sudah selesai semua cerita itu, baru jamaah tanya, emang gimana saudara kamu waktu itu? Dia nggak pernah zakat ya mah. Sholat sih sholat, puasa juga puasa Ramadan, tapi zakatnya kagak. Zakatnya dicekel aja, digegem aja, itu hartanya nggak pernah dikeluarkan sama dia. Ini cerita lengkapnya hadirin. Cerita lengkap ini dalam kitab Az-Zawajir. Setelah itu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami kemudian menjelaskan. Ini dari para tabi'in, kemudian menjelaskan. Ditanya sama para jamaah yang hadir di situ. Ditanya kepada Abu Sinan. Pada Abu Sinan tanya, wahai Abu Sinan, itu orang muslim ngapa begitu meninggal? Ya, ngapa begitu meninggal? Dijawab. Kemudian enggak dijawab Abu Sinan, kemudian didatangkan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Karena tabi'in kan masih ngalamin sahabat. Nah, rombongan akhirnya, yuk saya nggak tahu jawabannya dah. Kenapa orang muslim kok bisa disiksa? Saya nggak tahu jawabannya. Yuk kita sowan ke Abu Dzar Al-Ghifari. Sowan saudara, sowan ke sana. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang kala itu masih menangin atau masih mengalami ini, kemudian jelas, ajjalallahul adab ila yaumil qiyamah. Allah menyegerakan azab itu sampai hari kiamat. Jadi dibayar saat itu di barzah. Artinya nanti di hari kiamat insya Allah udah tenang dia. Ya tapi kan lumayan. Ya berapa tahun kiamat, masih lama banget. Cuma nanti di sana insya Allah surga. Namanya orang muslim, namanya mukmin, ada keimanan, sholat juga, puasa juga, tapi nggak zakat. Disegerakan azabnya di dalam kubur. Ya sekarang 2023 belum kiamat. Nanti 2 tahun, berapa kiamat, kan masih lama itu. Berarti kan masih lama banget. Cuma nanti setelah itu insya Allah masuk surga. Karena udah beres urusan zakatnya, udah beres. Sholatnya juga dihisab, puasanya juga dihisab. Nah urusan hartanya udah enggak, karena udah diberikan siksa yang dibayar di muka, DP
Udah ada DP-nya di situ. Masuk surga. Nah, ditanya balik sama para sahabat tabi'in, saudara. Kata para rombongan ini, wahai Abu Dzar, itu orang muslim begitu. Orang-orang yang non muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, yang agamanya lain, kita nggak pernah lihat pada teriak tuh, katanya begitu. Kita nggak pernah lihat di kuburannya tuh tanah kusir yang belah sono, ya nggak ada yang teriak-teriak, nggak ada yang bilang aduh-aduh, padahal sholat juga kagak, puasa Ramadan juga kagak, apalagi zakat. Kata para rombongan tabi'in ini. Maka dijawab oleh Abu Dzar, sengaja ini Allah berikan kepada kita orang-orang muslim untuk jadi pelajaran, supaya nggak nyepelein zakat, supaya nggak nyebarangin yang namanya zakat. Zakat itu munculnya dari kebakhilan, saudara. Bakhil itu kalau udah parah namanya bakhil orangnya, bukhl itunya ya, bukhl. Ini kalau udah parah namanya syuh. Syuh itu lebih parah lagi dibanding bakhil. Wa may yuqashuha nafsihi, di Al-Qur'an disebutkan. Orang yang beruntung itu orang yang Allah jaga dari bakhil banget, sifat bakhil, sifat yang paling bakhil dari dirinya. Yang parahan lain namanya syuh. Kisah-kisah ini yang memang Allah singkapkan, Allah berikan kasyaf kepada orang-orang soleh, ini nyata adanya dan benar adanya ini. Maka hikayat-hikayat dalam tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada, meskipun bukan hadis, meskipun itu bukan perkataan sahabat misalnya, tapi yang ngalamin siapa? Tabiin. Itu tetap kita pakai dan memang bisa terjadi. Gampangannya begini, saudara, kalau di dunia ini aja kita bisa ngalamin alam yang sebenarnya berbeda, seperti alam mimpi, berarti memang ada alam lain. Kita kan pernah ngimpi seolah-olah ngimpinya panjang banget, dari kita muda ketemu sama teman kenalan, panjang banget ya mimpinya, terus diajak jalan-jalan sini, padahal tidurnya cuma 2 jam. Pernah nggak begitu kita? Nggak ngerasain begitu. Kadang-kadang di dunia sekarang ini aja ada yang satu alam yang memang beda, namanya alam mimpi. Nah, berarti alam-alam seperti itu ada. Alam-alam yang kadang-kadang disebut dengan alam gaib. Inilah yang dimaksud dengan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang muttaqin itu orang yang beriman kepada urusan gaib, termasuk siksa kubur, termasuk nikmat kubur juga gaib. Nikmat kubur untuk orang-orang soleh, ada orang soleh yang diimpikan oleh keturunannya atau oleh muridnya, senyum, kemudian rumahnya cakep, keramiknya bukan keramik yang ada di sini dah, pokoknya granit mah lewat di sini, dingin, sejuk. Itu benar-benar, itu emang ada yang namanya nikmat kubur dan ada yang namanya siksa kubur. Cerita-cerita ini cerita-cerita yang nyata adanya, benar adanya, dan diterima oleh orang-orang soleh. Allah berikan kasyaf atau Allah singkapkan sebagian dari rahasianya. Memang nggak semuanya, tapi hanya sebagian. Ya, yang kita bahas ini adalah bagian zakat, bagian orang yang enggan menunaikan zakat, dan banyak lain, banyak hikayat lain. Dari generasi sahabat juga ada cerita-cerita yang kasyaf seperti itu, seperti Sayyidina Umar kasyaf, bisa melihat. Sayyidina Umar bisa melihat pasukan yang diserang di balik gunung, itu namanya kasyaf, Allah bukakan itu. Padahal nggak ada di depan matanya, tapi ngelihat. Sayyidina Ali kasyaf, bisa ngelihat kalau malaikat Mungkar Nakir diomelin sama Sayyidina Umar. Ada di Aqidatul Awam, itu syarahnya Aqidatul Awam. Malaikat Mungkar Nakir diomelin sama Sayyidina Umar. Itu kasyafnya juga, kasyafnya Sayyidina Ali, Allah izinkan melihat bahwa Sayyidina Umar di kuburan juga masih galak. Jadi malaikat diomelin sama dia. Mas Sayyidina Umar pinter, bilang, malaikat, ana sahibu habibillah, katanya. Malaikat, saya ini sahibu habibillah, saya ini sahabatnya kasih Allah. Berani sama sahabat kasih Allah, katanya. Emang begini, emang kalau kalian datang ke orang-orang mukmin begini modelnya, tampangnya begini, kata Sayyidina Umar.
Malaikat diam aja, balik pada Allah, lapor, gimana ya Allah? Udah jangan tanyain yang begitu mah. Nah, Syekh Nawawi Banten cerita, sejak saat itu malaikat Munkar Nakir kalau nanya orang mukmin, kalau nanya jamaah mujahidin misalnya, atau nanya al-abror, serem tetap, cuma nggak kayak dulu seremnya, kurangan dikit dah, kurangan dikit, lebih ya nggak terlalu serem, nggak kayak dulu mah serem banget ya. Sayyidina Umar sampai ini kaget, Sayyidina Umar kaget sampai marah kan, berarti serem banget. Nah ini ada kurangan dikit gara-gara diomelin Sayyidina Umar. Itu barokahnya Sayyidina Umar marah dalam kubur masih galak juga. Siapa yang melihat? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali namanya mendapatkan kasyaf atau dibukakan rahasia-rahasia gaib oleh Allah. Emang doa Sayyidina Ali, orang-orang udah pada bubar, Allahumma kshif li, ya Allah berikan kasyaf padaku, saya pengen tahu gimana Sayyidina Umar di kubur. Akhirnya Allah izinkan dikasih kasyaf itu. Cerita-cerita seperti ini hak, cerita-cerita seperti ini memang ada. Di Al-Quran disebutkan, wala tahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullah. Jangan kita mengira bahwa kalau kita pelit itu justru akan irit dan akan kaya. Justru itu harta yang kita tahan-tahan, harta yang kita simpen-simpen, itu justru bakal bahaya buat kita ntar. Itu bakal ngeberatin nanti, ngeberatin hisab. Iya, kalau ngeberatin hisab doang. Kalau di kubur udah berubah, bukan jadi harta, tapi berubah jadi makhluk atau jadi barang yang bau, barang yang gak enak nemenin kita sampai hari kiamat kan, naudzubillah. Maka mendingan dikeluarin aja dah, keluarin buat fakir miskin, ya, buat orang-orang yang membutuhkan. Itu harta yang dipegang terus, harta yang memang dicekal terus, gak mau dikeluarkan, itu bakal menyiksa dia di hari kiamat. Kan ini hari kiamat Ustaz, ngapa di kuburan dah? Kuburan itu saudara, kuburan itu pintu masuknya kiamat. Jadi kan ada dua, ada dunia, ada akhirat. Nah dunia ini sekarang, setelah dunia itu sudah masuk pintu akhirat. Jadi barzakh itu sudah masuk pintu akhirat. Jadi udah gerbangnya atau pelataran atau taman-tamannya dah. Maka ya orang kan bisa kadang sebut raudhah min riyadil jannah kalau orang baik. Kalau orang yang ahli maksiat itu disebut dengan hufrah min hufarin niran, lubang dari lubang neraka, karena memang pelatarannya itu. Pelatarannya istana ya cakep bersih, pelataran istana. Tapi kalau pelatarannya pelbak udah nggak ada pelbak saja. Kalau depannya pelbak kan bau juga gitu. Pelataran-pelataran atau gerbang masuknya kiamat, gerbang masuknya akhirat itu adalah alam barzakh. Khatimatun, ini penutup. Fi dhammil bukhli, dalam tercelanya sifat bakhil. Akhraj Ibnu Adiyyin, la yajma'ul iman wal bukhlu, tidak akan terkumpul iman dan bakhil fi qalbi rajulin, dalam hati seorang laki-laki mukmin yang iman abadan selamanya. Yang namanya orang mukmin pasti nggak bakhil. Nggak mungkin iman dengan bakhil itu satu, nggak mungkin. Iman dengan sifat bakhil menyatu, nggak mungkin. Orang mukmin pasti dia tidak bakhil. Dia pasti zakat, dia pasti infak. Kemudian wa Abu Ya'la mahaqal islama, tidak akan menghapus akan Islam, mahsyukhi sebagaimana menghapus pelit yang sangat apa syai'un sesuatu. Tidak ada sesuatu yang paling parah menghilangkan keislaman seseorang kecuali sifat syuh atau sifat bakhil. Ini bedanya syuh dengan bakhil. Ada bandingannya memang hadirin. Kalau sifat syuh orangnya namanya syahih. Ini bandingannya kitab syuh ini, sifat syuh ini bandingannya ithar. Ithar itu memenangkan orang lain. Ithar itu lebih baik dan lebih utama dibanding hanya sekedar jud atau dermawan. Orang dermawan misalnya, orang dermawan udah jelas dia kaya, ada uang lebih dikasih, namanya dermawan. Tapi kalau mu'thir, orang ithar,
dia kagak punya, dia bela-belain bajunya dia copot buat nyumbang orang kebakaran. Itu namanya ithar. Nah, ini lebih tinggi dibanding jud, lebih tinggi dibanding sekedar dermawan. Kalau dermawan mah ada karuan, emang ada harta yang dia berikan, lebihannya ada, emang harta yang nggak dia pakai. Tapi kalau ithar, orangnya namanya mu'thir, ini lebih tinggi derajatnya. Dia sulit, tapi kesulitan itu tetap tidak menghalangi dia untuk berbuat baik. Itu ithar. Para sahabat ini udah ithar. Ada itu masyhurkan ceritanya. Cerita di mana sekumpulan sahabat saat itu perang, udah kalah semua pasukan muslim, jadi udah selesai perang, kemudian ada kehausan, haus air gitu, minta air ya. Akhirnya yang masih segar dan masih bisa akhirnya bawain air. Memang airnya tinggal dikit, nggak ada lagi orang di medan peperangan. Nah, begitu pengen diminum baru pengen ditenggak, aus air, ada lagi suara. Nggak jadi, jangan, itu ada orang. Ini katanya tadi aus nih. Enggak, itu aja tuh teman saya tuh tadi lagi butuh air, biarin buat dia aja. Akhirnya dibawa sama orang ini, sama sahabatnya ini yang masih segar, dibawa ke orang yang kedua. Pengen diminumin, aus banget, baru pengen diminumin, ada lagi bilang, aus tolong air. Ada saudara saya itu, jangan itu, yang sebelah sana aja. Dia tuh yang paling aus banget. Kemudian dibawa ke orang yang ketiga, sahabat yang ketiga. Sahabat yang ketiga baru mulai pengen diteguk, ada suara lagi, air aus. Ternyata orang yang pertama dibawain ke orang yang pertama, ternyata orang yang pertama udah meninggal. Kemudian orang yang kedua aus lagi, udah meninggal lagi sana. Orang yang ketiga ngomong lagi, air aus, udah meninggal. Demi memenangkan orang lain, meskipun dia harus meninggal, meskipun dia harus kalah, itu namanya ithar atau mu'thir orangnya. Ini lebih tinggi dibanding sekedar dermawan aja. Lawannya ithar itu syahih. Lawannya ithar itu syuh, lebih parah. Pelitnya pelit parah, itu namanya syuh, pelit parah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.